Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah di pertemuan kita yang kedua telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Haji Dadang Setia Budiman LC, yang beliau hadir di tengah-tengah kesibukan dan sedang mengurusi jamaah haji juga. Dan hadir juga di hadapan kita Ustadz Dadang, pemirsa yang hadir di balik layar ini, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat ya Pak ya, semuanya sehat ya, alhamdulillah sehat semua. Masih seputar haji dan di kerjasama antara Persis Jabar dan Arisara TV. Mudah-mudahan ada manfaatnya, beberapa info nanti. Kalau tadi kita berbicara tentang bentuk pelayanan dan hadir dari perwakilan Persis Jawa Barat itu Ustadz Bubun. Kali ini hadir Bidgar Haji sendiri dari PW Persis, Haji Dadang Setia Budiman LC. Ustadz gimana? Sehat saja di tengah kesibukan ya? Alhamdulillah. Haji kita kali ini luar biasa sekali, Ustadz. Dari tiap tahun ke tahun itu pasti ada perubahan, kemudian ada kebijakan, kemudian dengan segala teknisnya perubahan-perubahan itu. Kalau pertanyaan pertama Ustadz, ini ada perubahan yang baru nggak dari pemerintah dalam haji hari ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Langsungnya ya? Langsung. Pada hakikatnya mungkin setiap tahun ada evaluasi ya, terutama dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi sendiri sebagai penyelenggara utama kegiatan ibadah haji seperti itu. Adapun mungkin tadi setiap tahun ada evaluasi, kemudian diantisipasi, otomatis kita yang mengeksekusi di lapangan itu sebagai jamaah itu sendiri bakal terjadi ada miss lah. Kita tidak usah membicarakan yang tadi yang mengikuti alurnya lah gitu. Ini kan kita yang harus persiapkan itu seperti biasanya teknis yang di lapangan yang saat itu juga harus ada solusi gitu kan, seperti itu. Contoh tahun kemarin mungkin tadi Ustadz Bubun sudah membahas sekilas masalah transportasi yang susah gitu kan, otomatis sudah diantisipasi sekarang itu gitu kan, seperti apa menangani atau mengantisipasi ketika busnya menjemputnya susah sehingga jamaah itu untuk mendapatkan konsumsi agak susah. Karena kenapa? Karena akses transportasi masuk ke daerah Ar-Muzna terutama itu sulit, gitu. Sehingga kan ada berita susah kelaparan kayak gitu. Makanya betul kata Ustadz Bubun tadi, harus menyiapkan tadi amunisi. Pertama yang paling utama adalah makanan tadi. Misal di Mekah ini, ya Ustadz ya langsung aja. Di Mekah sekarang kita itu posisinya di daerah Jarwal Ustadz. Jarwal, betul. Jelas beda antara tahun kemarin itu di daerah Mahbazin, sekarang itu di Jarwal. Daerah Jarwal lebih jauh atau bisa dikatakan lebih jauh juga. Karena untuk Mahbazin itu akses ke Haram agak lumayan mudah. Gitu ya. Tinggal kalau dulu itu dari keluar dari terminal masuk ke Salam ya, langsung lurus itu kan Pasar Seng lurus itu tembusnya ke Mahbazin. Kalau Jarwal ini dari kiri, pokoknya King Abdul Aziz pintu itu ya, pintu utama itu ke kiri ini perluasan, nanti kita akan keluarnya di perluasan karena perluasan itu kan posisi sebelah gini ya. Nah, perluasan sebelah sini itu kita ada terminal Jarwal, nanti ada akses untuk bis untuk mengangkut jamaah dari pemondokan kita Indonesia, gitu ya. Kita dapatnya di sektor biasanya kalau nggak salah untuk yang tahun ini
untuk Jawa Barat ya, khususnya mungkin di sektor 6. Sektor 6 gitu ya. Sektor 6 itu semua di daerah Jarwal. Di situ ada nomornya, nanti ada nomor 602, 603, 604, itu mulai angka 6, 3 nomor itu, Zat. Di situ nanti bisa dilihat mungkin perbedaan antara daerah Mahbajin yang tahun kemarin sama yang sekarang di Jarwal ini jelas beda. Tadi kata Ustadz, ada kebijakan baru, berarti beda sekarang di Jarwal dapatnya untuk jamaah haji Indonesia, khususnya di Jawa Barat itu di sektor 6. Gitu. Nah, bagi para calon jamaah haji yang berada di Jawa Barat, mungkin antisipasi dari sekarang nih, Jarwal di daerah mana? Dari keluar Masjidil Haram nih, misalkan nanti posisinya Pak ya, triknya gini, Bapak begitu sampai, kan nanti dari Jakarta, ini gelombang, misalkan gelombang 2 misalnya, berarti kita akan melaksanakan ihlal ihramnya nanti di atas pesawat. Otomatis dari bandara pun udah siap-siap, biasanya ke bawahannya dulu sudah dipakai kain ihramnya, gitu ya. Kemudian di pesawat nanti instruksi ketua rombongan atau juga diinstruksikan oleh ketua regu juga, nanti kita akan memulai ihlal ihram kapan, kemudian melengkapi pakaian ihramnya kapan juga, nanti atas pesawat itu, gitu ya. Ya biasanya kalau dari bandara mah agak lumayan dingin, jadi bawahannya dulu mungkin yang akan dipersiapkan. Kemudian ihlal ihram, kemudian biasanya dari landing pesawat ya, yang khusus yang gelombang 2 nih ya, kemudian dia akan posisinya ke hotel dulu pasti. Landing pesawat, nanti kita tidak usah ngurus koper, nanti ada petugas yang mengurus. Makanya nanti kalau di bandara ada petugas yang berseragam, itu tidak usah sungkan. Misalkan, Pak mau dibawain, apa bawain aja. Itu petugas yang resmi. Jadi kadang jamaah Indonesia suka takut, apalagi yang sepuh. Ayo gitu, siun TKW, siun naon gitunya. Itu tuh jangan sungkan, minta bantuan aja, minta arahan. Dari sini kemana Pak? Dari sini kemana Mas? Kalau masih muda gitu ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya tim dokter, tim handling yang di situ yang memang sudah dikontrak oleh pemerintah Indonesia. Itu orang Indonesia saja? Orang Indonesia pastilah. Itu karena berbagai elemen itu biasanya dari penduduk, dari mukimin orang Indonesia yang mukim di sana, nanti ada seleksi petugas jamaah haji. Ada juga dari Indonesia kan, mungkin saudara atau kerabat yang dapat tugas, asatid juga suka ada saja yang dapat tugas itu mungkin elemen-elemen itu nanti ditugaskan di bandara, ada di sektor bandara. Jadi dari Indonesia begitu mau take off itu sudah ada kontak langsung ke Jeddah itu. Kloter sekian dari Jawa Barat akan take off jam sekian. Akan tiba estimasi di Jeddah jam sekian. Mereka udah prepare, udah siap. Gitu. Begitupun begitu landing, kita melewati proses imigrasi, jangan tegang, jangan panik lah gitu. Ikuti aja alurnya, santai, karena proses yang mestinya sejam bisa selesai, mungkin bisa jadi 2 jam, 3 jam. Itu hal yang wajar. Itu dalam keadaan ihram kita nanti itu. Di situ mungkin kesabaran gitu, makanya wala jidala gitu. Di situlah benar-benar itu kumaha petugas teh. Kadang dikit-dikit, mana petugas? Mana pembimbing, mana karung. Kita mungkin yang mudah-mudahan sekarang ini sudah diundang ya, insya Allah diundang oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji. Istilahnya bekal sabar mah jangan diukur lah, bekal rupiah, real, dolar mah diukur, siap-siap diukur nanti oleh-oleh gitu. Tapi bekal sabar mah Bapak Ibu jangan sampai sebanyak-banyak lah saja. Itulah, bahkan no limit lah itu mah, harus no limit gitu. Kita tidak membuat orang lain kesel. Ada saya mah, bager, saya mah tidak banyak ngomong. Tapi kadang sikap kita kurang-kurang tapi kesebelan batur, itu yang kadang tidak sadar. Gitu ya. Makanya mungkin saling mengingatkan. Kadang diingatkan kayak gitu. Mungkin yang muda, Noel yang sepuh. Ingetin bagus, cuman caranya yang muda mungkin kurang baik, itu kan tersinggung jadinya.
Disitulah memang sikap sifat seseorang itu di saat bepergian, terutama di masalah ibadah haji ini akan terjadi, dan memang jangan sampai kita abaikan, tong egois lah gitu Pak Inten. Nah setelah imigrasi nanti ada bis yang sudah nunggu tuh, koper sudah berjajar di situ, kita mah nyaman seperti itu, tugas kita, oh koper kita ada, sudah tidak usah cari mana koper orang, mana koper grup 7, mana tidak usah, yang jelas satu rombongan sudah disiapkan bisnya, nanti sudah ada alur regulasinya, naik bis semua, nanti naik bis, kemudian meneruskan talbiyah, nanti ikuti arahan ketua rombongan, kemudian sampai hotel, di hotel mungkin tetap menjaga ihram kita Pak, Bu, karena kita dalam keadaan ihram kan, langsung mau tawaf kudum ya, tawaf kudum gitu ya. Tadi itu kan posisinya kalau di gelombang 2 saja. Kalau di gelombang 2 persis itu ada Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Ciamis kalau tidak salah. Itu gelombang 1 Ustaz. Secara teknis itu seperti apa Ustaz nanti? Teknis mungkin kan itu landing Madinah Pak. Ya, landing Madinah berarti itu tidak hilal ihram berarti. Dari sini mungkin mereka baju seragam yang sudah disiapkan. Tapi secara teknis nanti di jadwalnya juga sama saja ya Ustaz ya? Sama, berarti nanti posisinya dari hotel sudah siap-siap pakai ihram, nanti ke mikot, Bir Ali, kemudian ke hotel dulu sama. Ke hotel dulu sama pasti. Karena nyimpen barang-barang kita kan, yang koper besar. Tetap ketika larangan ihram itu dijaga dan lain-lain, mungkin itu akan mengarahkan pembimbing dan para asatid yang ditugaskan di bis tersebut gitu ya. Ya mungkin Karu tugasnya adalah menyampaikan informasi yang mungkin belum tersampaikan ke grup tersebut, lebih kecil gitu kan, kadang bisa aja salewat, ketua rombongan mengumumkan, nanti Karu harus lebih sigap, dan anggotanya pun tidak usah canggung ketika anggotanya duluan yang dapat info, wartoskeun ka Karu. Tadi ada info ini loh gitu kan. Gitulah. Itu sama. Ya. Sama. Saat ini kita setback dulu sebentar tadi ya. Kembali ke awal dulu misalkan. Ini dalam masalah dokumentasi barusan juga masih simpang siur Ustaz. Dan termasuk di tempat saya juga di KBB, ini perihal Covid Ustaz. Kartu apakah masih berlaku atau tidak, di sebagian diberlakukan, di sebagian enggak, itu gimana sih sebetulnya itu? Setahu saya untuk tahun vaksin ini COVID tahun ini udah nggak ada. Kalau vaksin meningitis masih. Betul kan? Betul. Meningitis masih ya. Karena untuk umroh sudah dihilangkan, tapi untuk haji sudah masih berlaku. Cuman mungkin macam-macam ya, jadi ada yang parno juga. Kalau mau tes COVID ya itu mah kembali ke masing-masing, kan kebutuhan kesehatan kembali ke masing-masing. Kayak meningitis, mau influenza, mau lengkap, mau apa lagi gitu ya, itu silah sah-sah saja itu mas sebetulnya. Tidak mesti jadi patokan lah gitu ya. Yang jelas COVID itu setahu saya sudah tidak diwajibkan. Gitu. Ya, baik Zat. Tapi kembali lagi ke tenis yang tadi Zat. Ini soalnya kan tadi ada perbincangan tentang masalah itu. Tadi kembali Zat ke masalah teknis gelombang 1, kemudian gelombang 2 secara teknis nih. Nah ini kan kita mau siap-siap nih dari hotel, kemudian mau ke Mina. Kemudian tadi juga sempat dibicarakan tentang teknis di lapangan, fungsi Karu dan Karom apabila nanti langsung ke Arafah atau tidak tarwiyah dulu, nah gitu. Itu gimana tuh Ustaz, sebetulnya di lapangan tuh sebetulnya gimana sih? Teknis di lapangan kan beda dengan keinginan kebijakan tadi intern kita, misalkan ya rombongan kita ini sudah akan tarwiyah misal, ketika di lapangan tiba-tiba sulit untuk melaksanakan hal itu, ya nanti itu ada kebijakannya di ketua di pembimbing utama mungkin ya, pertama dalam bab fikihnya ya, bab kebijakan kebijakan secara fikihnya, secara kan mungkin akan berdialog dengan Rois Sapar lah ya, mungkin ya, di situ kan ada pembimbing utama ya, kita mungkin koordinasi dengan beliau seperti apa teknisnya. Maaf, ini memungkinkan nggak misalkan itu kita negosiasi dengan maktab gitu? Sebetulnya bukan menyepelekan ya, bisa saja, tapi untuk saat ini sulit sebetulnya, sangat sulit.
Makanya pemerintah kan sama sekali tidak memprogramkan tarawih ya, betul nggak kalau nggak salah? Betul. Ya kan? Takut saya salah info gitu ya. Makanya kalau yang saya tahu pemerintah itu sekarang sudah tidak ada kontrak memfasilitasi tarawih tersebut, kecuali mandiri. Mandiri itu mungkin yang mandiri itu ya terus terang memang perlu ada koordinasi khusus. Jadi ada tim khusus. Mungkin pasti ada tim khusus yang akan membantu terselenggaranya program tarbiyah tersebut. Pasti ada. Itulah ya. Tetapi itu memungkinkan saja untuk memungkinkan. Cuman terus terang tidak ya biar tidak ada PHP ya. Gitu ya. Sebetulnya sangat sulit untuk kondisi sekarang. Sangat sulit dengan kebijakan Indonesia dan kebijakan Saudi itu sendiri. Sebetulnya sangat sulit terus terang. Gitu. Baik. Berarti nanti langsung ke Arafah ya, ke Arafah ya. Langsung ke Arafah, wukuf di Arafah. Di Arafah pun kan baiknya itu sebelum zuhur. Tapi kan terkadang teknisnya itu ada yang sampai malam di Arafah datangnya kan. Itu nggak ada masalah ya sebetulnya. Ya sebetulnya kan kita nanti sebelum intinya pada Arafah itu kan khutbah Arafahnya ya. Yang zuhur ya. Jadi dari sebelum zuhur sampai zuhur ya. Zuhur. Itu ya. Jadi dari zuhur ke sana harus meninggalkan Arafah. Betul nggak? Betul, sampai maghrib kan? Sampai maghrib. Gitu kan. Itu pun memang teknisnya sekali lagi memang kita harus tadi mungkin maaf nih. Fungsinya gini. Cobalah nanti mengusulkan dari Karom ke pembimbing utama sebelum hari H itu adanya survei. Minta mending kita mengeluarkan maaf ya kocek sendiri kita biar sebagai karo untuk poekeun. Meskipun kita pernah umroh nih berkali-kali, misal sering lewat tuh Arafah, Mina, Muzdalifah, tempat melempar itu sudah katalar lah. Tapi kan umroh jarang melungsur. Nah ini mungkin bisa mengusulkan Ustaz. Bisa mengusulkan mungkin dari Karu atau Karom. Ya kalau misalkan tidak ada anggarannya bisa patungan. Proaktif lah patungan. Ya orang survei nanti bisa nyewa taksi. Satu taksi 6 orang gitu. Tapi untuk nyurvei bahwa alur dari awal sampai akhir gitu. Supaya ada gambaran. Karena dipastikan kalau survei kan pasti masih kosong. Karena kan satu waktu saja. Betul. Kalau hari H kita balik ke sana, itu memang kondisinya di sana tuh biasanya kita ada di zona nyaman biasanya, atas nyaman atau rausen lebar daripada survei mending ke masjid. Gitu. Ya saran saya kalau misalnya ada waktu dan memungkinkan diusulkan aja bisa nggak untuk survei gitu sekali atau maksimal 2 kali lah gitu. Biasanya ada sih sebetulnya. Biasanya suka ada ya. Bagus kalau memang ada. Betul, kalau ada ya harus. Betul, harus. Ya kalaupun misalnya tidak ada, saya diusulkan gitu. Ya. Ya. Terus kalau misalkan ada jatah sekali untuk survei, saran saya misalnya 2 kali lah minimal, maksimal 3 kali. Saya rasa mendingan sambil ameng gitulah ya. Survei saja gitu. Katakanlah budget sekali survei misalkan 20 real. Nyawayah nawe gitu daripada kita poeken gitu lah. Apalagi yang mungkin yang nggak bertugas jadi karu atau karom itu lebih bagus lagi. Jadi bisa bantu istilahnya job desk karu dan karom juga gitu ya. Gitu Zat. Nah, teknik di lapangan lah mungkin seperti itu ya saja antara problematika yang lebih itunya kan Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina ya. Itu yang yang sangat krusial sekali Ustaz. Sejauh ini nih transportasi. Kan kalau misalkan dari Arafah ke Muzdalifah kan jauh tuh. Kan jauh tuh. Kalau tidak memungkinkan apa yang harus dilakukan Ustaz? Misalkan kan itu sangat jauh sekali. Dari Arafah ya, betul. Itu biasanya lebih kondusif sebetulnya mah kalau memang maaf ya ini berbeda dari tahun kemarin ya karena tahun kemarin kan pasti permulaan awal setelah COVID mungkin ya masih adaptasi. Jadi info yang saya terima itu 2 tahun kemarin lah ya setelah COVID itu bis banyak tapi untuk sopir susah karena
waktu COVID itu kan banyak yang dipulangkan, pegawai-pegawai bis itu. Karena haji mungkin 2 tahun ya, off ya. Betul. Gitu. Nah, adaptasi itu memang puncaknya di kemarin, tahun kemarin. Jadi kendaraan banyak, kemudian SDM susah. Termasuk istri saya juga waktu di tenda Mina, dapat tenda yang tidak ada AC-nya, blowernya itu nggak nyala, nggak dingin. Hurung tapi nggak dingin. Ternyata kan harus disimpan es batu kan. Kata saya, cek itu petugas, kan beda tuh perempuan dengan laki-laki ya. Cek apa namanya petugasnya. Nggak ada, petugas cuma seorang katanya. Kenapa? Ngangkutan es batu. Nah itu satu tenda itu kan harusnya banyak kan. Cuma sendiri. Katanya kasih uang 10 real. Bilang tenda saya nggak ada esnya, nggak dingin. Bro, tapi panas tetap. Teknisnya minta esnya itu stok es banyak. Cuman SDM-nya yang kurang. Ya kita mah istilahnya ada rezeki mah ya. Ngasih 20 sampai sodako. Tuh tenda saya nggak ada, blowernya nggak nyala. Kasih es, tinggal merudukkan es sakarung, udah nyala, dingin, aman sentosa. Daripada di luput tenda, ngamuk-ngamuk, ngomong yang nauzubillahnya dalam keadaan ibadah haji itu sayang. Ibadah yang sekian puluh tahun ditunggu-tunggu, gugur, ataupun yang bahasa sunnah apa, masalah nukar itu gitu lahnya. Nah itu hal-hal teknis yang sekiranya bisa diupayakan oleh kita, apalagi mungkin minta bantuan mutawib. Karena mutawib tuh sekali lagi harus dipegang, nanti satu bis ada mutawib, kita pegang siapa mutawibnya. Karena mutawib yang bisa komunikasi bahasa Arab. Mungkin punten karom bisa bahasa Arab, tapi ngomong sehari-harinya mungkin susah, gitu kan? Gitu. Baik, San, mungkin ada beberapa lagi ya. Soalnya gini San, bahkan nanti bisa jadi di Musdalifah hanya lewat saja. Betul. Nanti batunya ngambilnya di mana itu? Kalau lewat saja di Musdalifah cuma lewat aja. Ya. Batu kan bisa dipersiapkan dari sekarang, bawa batu nggak? Nggak. Di Musdalifah. Gitu. Seandainya nanti di Musdalifah hanya lewat saja gitu ya. Karena faktor transportasi sangat padat, kemudian hanya lewat saja di Musdalifah. Apakah di Arafah bisa ngambil batu atau gimana nanti teknisnya, Seth? Biasanya untuk ngambil batu bisa, insya Allah efektif. Meskipun lewat saja, tapi kita sempat sih insya Allah untuk ngisi batu mah, gitu. Oh. Di Musdalifah mah wajib itu. Daerah mabit di Musdalifah. Mohon. Wajib. Regulasi sekarang itu biasanya Pak, kalau nggak bisa diam sedikit ya, nah inilah tergantung kepiawaian tadi karu atau karom. Saya misalkan udah duduk nih di satu tempat, udah dapet nyaman, tiba-tiba suruh pergi. Bu, Pak, ada angkat we, bios. Kayak kosong calik deh, gitu aja. Kan biasanya orang disusulan ku askar, nusa kitu garangna, kan jadi fokus teh untuk ibadah gitu aja. Kasih askar we. Pada askar mah hanya menjalankan tugas sebetulnya. Orang sih kekituan ge lain saya ngajarkeun terus. Kan kita ke Abdullah kan harus mabitnya. Duit kenapa teh pokoknya mah di mana we bobon mah. Yang penting mabit di Musdalifah merasakan bintang 1000 bintang. 1000 bintang gitu ya. Di situ memang nikmat pisan. Nikmatnya di situ. Gitu. Kan untuk hanya mengambil batu meskipun pahitnya kita kausir gitunya, ya itu kan mungkin beda lagi ya, karena teknis yang pengharusan seperti itu gitu ya. Tidak usah dijadikan dan jalan saat gitu. Betul. Yang penting tadi ngambil batu di mabit. Makanya nanti teknis dari Arafahnya biar supaya nanti di sana bisa bermalam. Nah gitu ini kan? Teknisnya kalau misalkan bis memungkinkan ya bis Vios gitu. Tapi kan nanti kalau tidak memungkinkan bis susah, mending jalan saja. Dari Arafah ke Musdalifah, Ustaz? Iya. Banyak yang jalan itu. Minimal 1 rukuk. Jangan misalkan sendiri aja gitu. Saya dari bis Arafah Musdalifah, kita teh sami sareng bis Mina. hotel haram gratis gitu. Mohon itu fasilitas semua. Ya. Makanya tadi Pak gini, misal
kita satu rombongan dari Mina ke Arafah bis itu misalkan. Itu dari Arafah ke Muzdalifah pun itu bis itu juga sebetulnya. Nah, kalau misalkan kondisinya macet pisan, kemudian apapun itu, pokoknya yang mengakibatkan kita tidak mungkin pakai bis yang tadi. Sebetulnya masuk saja bis yang mana, Pak? Bis mana wae, Pak? Jangan kaku. Jangan kaku. Betul. Jangan kaku. Meskipun di bis nanti begitu, ya inti nama tahun kemarin itu sepertinya solusi seperti itu jadi solusi, Pak. Karena daripada telat ke Muzdalifah, mendingan ambil opsi itu. Muzdalifah ke Minanya kemudian apa? Betul. Itu lebih dekat kan ya saja. Betul. Iya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin, Ustaz. Boleh. Teknis secara ibadah, mungkin nanti ada sesi yang ketiga ya untuk seputar haji dan informasi terkini. Ada sesi ketiga. Untuk hari ini kita cukupkan sekian aja dulu. Ustaz, sebagai statement closing, bekal apa untuk para jemaah haji dan wabil khusus untuk Karu dan Karom, Ustaz? Ya. Sebelumnya selamat mungkin atas terpanggilnya untuk tahun ini. Kita manfaatkan yang terbaik panggilan Allah Subhanahu wa taala ini dengan semaksimal mungkin. Itu yang pertama, tadi bekal sabar, 3S, sabar, sabar. Itu yang paling fondasi utami. Kemudian juga mental yang biasanya yang terlihat itu ketika jadi musafir ya, kita ke safar itu biasanya mental seseorang, isinya goreng seseorang itu muncul gitu ya, keasliannya muncul. Itu otomatis tadi leah manah itu adalah kunci utama. Jadi tadi dari sabar pasti akan leah, akan memaklumi sikap dalam satu gergu terkhusus gitu ya, sehingga tadi ketika selesai, ketika kita bisa sabar dan bisa leah manah dan bisa mengoptimalkan panggilan Allah ini, sebetulnya yang terbaik dan memang itulah surga balasannya dan mabrur gelarnya. Itu mungkin terakhir kita ketika sudah mencapai mabrur, itu bisa menjaga kemabruran tersebut, karena pada hakikatnya mabrur itu diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, bukan ketika hasil di sana itu, aduh alhamdulillah haji beres, gelar haji gitu. Tapi mempertahankan gelar mabrur itu susah. Bagaimana kita meningkatkan sedekah kita, ibadah kita, dan lain-lain sebagainya, terutama hal ibadah, itu mungkin yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Seperti itu. Bab oleh-oleh mah itu udah hal lumrah lah itu mah ya. Harus dipikirkan, tapi jangan sampai hal itu mendominasi dari hal yang tadi. Itu mungkin. Terima kasih, Ustaz. Baik, selain ikhlas, ibadah berdasarkan tuntunan, secara yang paling penting dari semua adalah 3 hal. Sabar, dan sabar mesti yang unlimited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.